Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kita sudah sekian lama menjadi pengikut Kristus. Namun baik kita renungkan apa yang utama yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Dalam renungan saya pada hari ini, saya mengikuti membaca bacaan Injil menjadi penuntun bagi kita bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus. Hari ini hari Minggu biasa ke-23, 4 September 2022. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Kalau kita membaca bacaan Injil pada hari ini, di bagian awal bacaan Injil harus kita baca dengan hati-hati. Jangan kita menangkap letterless begitu saja. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada para murid. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini suatu ajakan dari Tuhan Yesus untuk total kalau mengikuti Tuhan Yesus. Apakah kita harus membenci orang tua kita, istri, suami, anak-anak? Bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita secara total mengikuti Tuhan Yesus. Ya, saya juga punya orang tua, walaupun sudah meninggal. Saya punya saudara, Anda pun punya orang tua, punya saudara, Anda juga punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu juga. Ya, kita serahkan mereka untuk semakin setia mengikuti Tuhan Yesus. Kita pun setia mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka itu adalah milik Tuhan. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang menuntun langkah hidup mereka. Bila suatu waktu nanti memang kita harus melepas mereka. Karena mereka tidak akan seterusnya ada bersama dengan kita. Orang tua saya sudah tidak ada bersama dengan saya. Mereka sudah meninggal. Anak-anak pun yang Anda miliki nanti akan tumbuh, bekerja, studi kemana-kemana. Ya, kita serahkan mereka. Kita tetap mencintai mereka. Tapi kita tidak terlalu terikat kepada mereka. Nah, itulah dia mengikuti Tuhan Yesus. Kita tetap mau setia, kita tetap mau memanggul salib, kata Tuhan Yesus. Jangan lembek, jangan mudah kalah terhadap cobaan-cobaan, tapi pikulah salib itu dengan sekuat tenaga. Juga dari dalam bacaan Injil ini dikatakan, mari kita harus hati-hati dalam setiap tindakan perbuatan kita. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak, baik kita pikirkan secara mendalam terlebih dahulu. Kalau perlu, ikut sertakan Tuhan dalam setiap tindakan, keputusan yang akan kita ambil, supaya itu tidak salah, supaya itu tidak merugikan kita, diri kita, ataupun juga supaya itu semua keputusan yang kita ambil tidak merugikan perjalanan hidup kita selanjutnya. Maka dari itu berhati-hatilah, rancangkanlah dengan baik, komprehensif, menyeluruh, supaya apa yang mau kita lakukan itu bisa kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau itu memang baik, bagus, ya kita lakukan. Tapi kadangkala manusia itu punya pikiran, punya kehendak yang negatif, yang jelek. Lebih baik stop untuk melakukan yang tidak baik, tetapi lebih terarah kepada yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita terus merefleksikan perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Cobalah untuk setia mengikuti Tuhan Yesus. Cobalah untuk mau memikul salib. Cobalah terus-menerus untuk bisa
ya berhati-hati. Berpikir terus-menerus sebelum kita mengambil keputusan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.